Sebelum kita bicara soal apa itu hak atas tanah, siapa yang berhak mengambil hasil? Mengambil hasil dalam konteks tidak hanya memetik buah, tetapi dalam konteks komersil. Ketika dijual, dana ini hak siapa? Maka ada korelasi tadi antara kata siapa? Kata UPA, bukan kata saya. Kalau bangunan LP Medan dan Unsur luar biasa. Baik, kita lanjut membacakan CV dari narasumber kita. Nama Rahmat Ramadhani SHMH, pekerjaan dosen dan advokat. Pemateri kita akan menyampaikan materi seputaran hak atas tanah dan reforma agraria. Perkenalkan, nama saya Alma Haji. Kemudian di sini ada para peserta Kalabaru ke-6 dari masing-masing kampus ya. Ada dari Fakultas Hukum UNSU sendiri, kemudian ada beberapa dari kampus di Sumatera Utara dan di luar Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Boleh saya? Sebelum kita bicara soal apa itu hak atas tanah, sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk sama berpikir satu kerangka pemikiran dulu kita, bahwa yang akan kita bahas bukan hukum agraria secara totalitas. Kenapa? Kalau di sini kita mulai dengan mengenal kata agraria, maka sebenarnya merujuk kepada pasal 33 ayat 3. Di sana itu tidak hanya melulu atau tidak hanya apa sih bahasa Indonesia sebenarnya? Tidak hanya saja membahas tentang tanah. Kenapa? Pasal 33 ayat 3 ini jelas gamblang menyebutkan ada kata bumi, ada kata air, ruang angkasa, kekayaan alam terkandung di dalamnya. Ya, ini saya singkat dengan Barkah. Kalau kita bahas agraria, sebenarnya itu bukan hukum ya yang mengatur soal tanah saja. Kenapa? Di sana ada diatur, ada tentang lautan, bagian dari air, kemudian pemukiman, industri, ada ladang, ada sungai, ada gunung, ada ruang angkasa. Sehingga kalau dalam perspektif hukum agraria nasional yang ada di UUPA, ya, ini coba dibedah, saya telisik lagi, ada sekitar 67 ya, pasal di UUPA itu. UUPA udah paham semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang dari sarjana hukum udah familiar ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok dasar agraria atau UPA. Nah, ada 67 pasal di dalamnya. 53 pasal itu semuanya mengatur tentang tanah. Sedangkan 1 atau 2 pasal yang mengatur tentang Barkah, tentang ruang angkasa, tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan bumi, air, dan alam terkandung di dalamnya. Nah, ini kemudian dalam prakteknya UUPA ini membuka peluang untuk diciptakanlah undang-undang di luar UUPA yang mengatur tentang Barkah. Akhirnya apa? Muncul ego sektoral di masing-masing peraturan itu. Ketika bicara tambang, ya, kita ketika bicara bumi misalkan ada tambang, ada mineral dan batu bara, ada migas, minyak dan gas. Undang-undangnya berdiri sendiri, ya. Dan naifnya undang-undang ini tidak merujuk UUPA, baik dalam konsideran menimbang, membaca dan seterusnya, dalam mengatur keagrariaan itu. Padahal title-nya UUPA adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Akhirnya apa?
ego sektoral tadi ini benturan dengan hukum pertanahan. Salah satu contoh konkret misalkan hari ini itu masih ada benturan antara UU PA dengan undang-undang kehutanan. Sebagian tanah dibilang oleh undang-undang kehutanan adalah tanah kehutanan. Padahal permukaan bumi sebagaimana diatur di pasal 4 ayat 1 UU PA itu adalah tanah yang dimaksud sebagai hak atas tanah dalam hukum pertanahan. Nah, ini stretching pertama bahwa ternyata undang-undang pokok agraria kita masih sekedar mengatur hukum pertanahan. Kita masuk ke apa itu sebenarnya hak atas tanah. Hak atas tanah ini, kalau saya mengutip pendapat sesepuh Prof. Budi Arsono, ini hak yang ada di dalam atau yang berada dalam lingkup di atas permukaan bumi sesuai dengan pasal 4 ayat 1 tadi, yaitu permukaan bumi adalah tanah, sehingga hak atas tanah itu adalah hak-hak yang meliputi permukaan bumi. Isinya menurut Prof. Budi Arsono, hak itu ada hak untuk menguasai, hak untuk mempergunakan atau mengolah, ya, hak untuk mengambil hasil. Ketika hak atas tanah ini diwujudkan dalam bentuk konkret, hak menguasai atau memiliki, ini menjadi subtitle sebuah penguasaan hak yang berada dalam lingkup dataran atau permukaan bumi atas tanah, tapi bukan hak atas tanah yang konkret. Kata siapa? Kata UPA, bukan kata saya. Sebelumnya Pak saya sudah menjelaskan tadi permasalahan yang kampung saya itu kan tiba-tiba dia dulu berubah menjadi zona hijau ya kan. Memang kan ada sedikit bicara tentang historis ya kan. Itu memang terjadi semenjak dulu. Kalau saya tidak salah itu diceritakan oleh orang tua dan juga kepala desa ya kan. Semenjak menteri itu kalau saya tidak salah Pak Menteri KLHK itu MSK kan. Penerapannya itu SK44 kalau saya tidak salah. Ya, jadi berubah semua jadinya. Jadi terkait dengan kondisi sekarang yang di desa kami itu bagaimana kira-kira Pak upaya preventifnya itu? Dan bisa jadi dia zonasi normal. Yang pertama. Dan yang kedua itu Pak, banyak di kampung kami itu Pak, ada beberapa itu hutannya itu dilabeli seperti itu, hutan sikulaping lah ya, dan macam-macam. Sementara waktu kan pembuatan pelabelan itu dari sendiri kami tidak ketahui masyarakat adatnya. Yang kedua dan yang ketiga itu Pak, kami sebagian 99% masih bergantung dengan alam. Jadi ketika memang diterapkan kebijakan seperti itu dan dia diterapkan menjadi terlindung ya kan, dan juga macam-macam dan sebagainya kan. Nah setelah tidak langsung kan memotong ataupun membatasi kan keberlangsungan hidup kami untuk memanfaatkan alam. Itu aja sih sekarang. Jadi gini, yang pertama dulu, ini ada dibuka celah tanah-tanah hutan tadi itu untuk dijadikan sebagai objek tor. Artinya ada kemungkinan melalui reforma agraria ini angin segar lah ya, kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang dibahas tadi di Tapteng tadi, yang saya bilang jangankan kebunnya, tapak rumahnya aja dia udah masuk hutan. Iya, polresnya apa polsek ya? Polresnya, kantor camatnya, bahkan kantor bupatinya Tapteng itu masuk hutan. Itu ada celah untuk dijadikan sebagai tol. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan kita hidup berasal dari tanah, ya. Kemudian tumbuh, kembang, besar dan mati juga nanti kembali kepada. Saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan tanah itu sebenar-benarnya, tidak zalim terhadap tanah, sehingga kita benar-benar mensyukuri bahwa tempat asal kita dan tempat kembali kita itu menjadi sebagai sumber sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam hal apapun, pendampingan perkara, problem solving dan seterusnya. Oke?
mungkin agak sedikit membingungkan di bagian closing statement, silakan di tafsirkan masing-masing. Saya minta maaf kalau kelewatan waktunya, kata-kata yang tidak tepat sama sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, jangan mendendam. Nilai bisa bilhak pasal berkira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kehunam LP Medan dan Unsur.